Ya, selamat bertemu lagi. Pertemuan keempat ini saya sengaja rekam ya, eh, karena apa namanya, saya ada pekerjaan di hari Kamis ini, maka saya rekam, lalu kalian mendengarnya dan seperti biasa membuat refleksi ya. Jadi walaupun direkam, tetapi bisa diikuti lalu seperti biasa membuat refleksi. Nah, materi kali ini kita berbicara tentang metode Sokratik ya. Biasanya dalam dalam apa namanya luring materi ini kami berikan pada awal pertemuan dengan maksud supaya pertemuan-pertemuan berikutnya itu dibahas secara uh, dibahas dengan menggunakan metode Sokratik. Tapi karena ini tidak dimungkinkan, kita luring, harus daring, maka saya menyampaikannya. Jadi terpaksa kita tidak latih ya. Seharusnya kalau luring itu bisa dilatih, dipraktekkan ya, sehingga nanti bisa digunakan dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya ya. Nah, tetapi saya sudah mendengar sebenarnya bisa dilakukan secara online, tetapi saya belum tahu ya cara menggunakan metode Sokratik secara online. Maka pada kesempatan ini ya semacam memperkenalkannya saja. Ya, nah, 4 tujuan yang kita akan bahas di sini yaitu menjelaskan apa itu diskusi Sokratik. Jadi metode Sokratik itu lalu nanti terbagi dua ya, yaitu satu diskusi Sokratik, lalu yang kedua itu pertanyaan Sokratik. Nah, dua ini yang kita akan bahas dalam pertemuan ini. Jadi yang tujuan pertama adalah menjelaskan apa itu diskusi Sokratik. Yang kedua menjelaskan cara menggunakan diskusi Sokratik dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga mendeskripsikan apa itu pertanyaan Sokratik. Dan yang keempat menjelaskan cara menggunakan pertanyaan Sokratik ya dalam pembelajaran. Jadi dua-duanya memang dalam pembelajaran untuk memaksimalkan pembelajaran dan sebenarnya meningkatkan partisipasi ya mahasiswa atau peserta di dalam pembelajaran bersama. Jadi tujuan metode Sokratik sebenarnya adalah partisipatif ya, mendorong pembelajaran yang partisipatif dan androgogi atau pembelajaran orang dewasa. Itu mahasiswa itu termasuk orang dewasa. Nah, tantangan dalam mengembangkan berpikir kritis pada umumnya maupun mengembangkan metode Sokratik yang biasa nanti Anda ketemu dalam diskusi-diskusi atau debat-debat ada 5 ya, yaitu subjektivitas ya, orang cenderung subjektif, lalu dogmatis ya, berpikirnya pokoknya ya, um, tidak mau merubah pandangan walaupun pandangannya salah, itu dogmatis. Egosentris ya, menjadikan kepentingan diri sebagai yang utama dalam diskusi sehingga terbuka untuk memahami orang lain. Lalu sosial sentris mengutamakan pandangan-pandangan kelompok ya, pandangan-pandangan komunitas sebagai acuan kebenaran dan tidak terbuka bagi kebenaran-kebenaran yang lain. Dan retorika ya, retorika ini ya berbicara ngeyel ya, jadi memanipulasi keadaan ya demi apa namanya memenangkan perdebatan ya. Nah, ini ada 5 hal yang sangat mengganggu dalam atau bahkan menghambat kita dalam mengembangkan diskusi-diskusi ilmiah ya. Nah, kita mulai dengan metode Sokratik ya. Saya kira pertemuan kemarin ya Selasa saya sudah jelaskan sedikit tentang metode yang dikembangkan oleh Sokrates yang disebut dengan maiotika, teknik maiotika, teknik kebidanan ya. Nah, ini metode untuk memfasilitasi lahirnya ide cerdas ya dari para mitra bicara ya. Nah, ini sebenarnya metode ini adalah bertanya, dan seperti minggu lalu sore Selasa saya sudah sampaikan
pertanyaan-pertanyaan itu kepada Socrates dijawab juga dengan pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari Socrates itu akan membimbing orang, mengarahkan orang untuk menemukan sendiri jawaban yang diinginkannya. Ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Ya. Socrates karena yang disebut dengan ironi Socrates atau ungkapan Socrates yang dianggap ironis adalah satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, jadi dengan cara posisi seperti ini, posisi seolah tidak tahu apa-apa itu, lalu dia tidak mengambil posisi sebagai sumber jawaban, melainkan dia memfasilitasi orang untuk menemukan sendiri jawaban yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan lihat varian-varian dari metode Sokratik ini. Nah, inti dari teknik meiotika adalah untuk membawa teman bicara ke pemahaman tentang keadaan sebenarnya dari urusan melalui pertanyaan sugestif, ya, yang ya khusus untuk dipikirkan, ya. Jadi saya katakan pertanyaan-pertanyaan mengarah, pertanyaan-pertanyaannya mempengaruhi secara tidak langsung, ya, tanpa disadari oleh lawan bicara atau mitra bicaranya. Sokrates sedang mengarahkan dia, mendorongnya, ya, untuk menemukan jawaban atau mengeluarkan pikiran-pikiran cerdasnya. Nah, memang teknik ini dalam prakteknya menjengkelkan, ya, karena kita jawab, misalnya dia akan bertanya, kamu nama siapa? Sebut namamu Samuel. Samuel itu artinya apa? Setelah sebutkan lagi, mengapa artinya seperti itu? Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan sampai kita sendiri jengkel, ya. Jadi orang-orang yang sok-sok pintar di hadapan Sokrates itu biasanya Sokrates akan membuat dia akan merasa bodoh karena dengan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi yang membuat dia pintarnya itu bisa habis, ya, baru menjawab 2-3 pertanyaan beruntun itu sudah mulai kelabakan mencari-cari jawabannya. Jadi begitu caranya Sokrates untuk membuat orang mengenali dirinya, membuat orang untuk berusaha untuk menemukan kebenaran-kebenaran sejati tanpa sok-sok tahu, ya, kira-kira begitu metode Sokrates. Nah, Sokrates sering memang pura-pura tidak tahu apa-apa, ya. Jadi dengan cara dia pura-pura tidak tahu, itu membuat dia lakukan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sederhana dan ya seperti pertanyaan anak-anak, ya. Tapi kalau dipikirkan, ya pertanyaan anak-anak yang mendalam dan kadang-kadang terlihat terkesan seperti menjengkelkan, ya. Nah, itulah sebabnya orang-orang sosok di hadapan Sokrates itu akan mudah sekali dijatuhkan oleh Sokrates setelah beberapa lapis pertanyaan, ya. Lalu yang berikut, nah biasanya orang yang belum kenal Sokrates kalau ketemu Sokrates itu ya karena wajahnya Sokrates juga tidak meyakinkan, ya, wajahnya matanya sedikit melotot, berujung buncit, agak pendek, ya. Tampangnya juga tidak begitu ganteng, ya. Jadi orang cenderung meremehkannya. Kalau orang belum kenal, mungkin meremehkannya dan sok-sok pintar di hadapan Sokrates. Nanti kalau Sokrates sudah mulai menggiring dan pertanyaan, lama-kelamaan kesombongan orang itu akan turun dengan sendirinya, ya, karena menyadari dirinya. Nah, ya ada sebut ironi Sokrates, ya, yaitu kecenderungan untuk menjengkelkan, ya, atau memuji pendengarnya, padahal maksudnya sebenarnya adalah supaya membuat pendengarnya terlena, ya, dengan pujian itu. Tapi begitu nanti pertanyaan bertubi-tubi datang, nanti orang itu menyadari bahwa ternyata dia tidak sehebat yang dia kira, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pertama membuat orang merasa besar, merasa sombong, ya. Nah, tapi itu dimaksudkan supaya orang itu kenali dirinya sehingga tidak lagi sombong, ya. Kira-kira begitu gaya Sokrates. Nah, metode Sokrates juga untuk mempertanyakan kepada orang demi menguji kepastian atau konsistensi atau kredibilitas dari apa yang dikatakan, ya. Jadi kalau orang sudah punya pengetahuan,
pertanyaan Sokratik itu akan membuat dia semakin ya memperkuat pengetahuannya itu untuk memastikan apakah pengetahuannya itu sudah benar atau belum ya itu. Yang berikut menurut Richard Robinson ya tujuan dari ya yang tadi itu disebut dengan elikus ya. Jadi tujuan dari elikus adalah untuk membangunkan manusia dari tidur dogmatis ya menjadi keinginan tahuan intelektual yang asli ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan tidur dogmatis itu adalah ya orang sudah merasa tahu lalu dianggap pengetahuannya itu yang paling benar ya. Jadi tidak lagi menerima yang lain ya. Tetapi dengan gaya-gaya bertanya seperti di atas ya, maka dia akhirnya tersadar dari percaya dirinya yang berlebihan seolah-olah dia paling tahu ya, sehingga kemudian menjadi rendah hati dan terbuka untuk diskusi. Nah, model Elikus ya atau model Sokratik, ya, meiotik ya, itu dalam bentuk yang paling sederhana dapat dibuat sketsa ya sebagai berikut. Pertama, Sokrates membiarkan salah satu lawan bicaranya mengajukan definisi tentang sebuah konsep. Misalnya, apa itu keadilan? Ya? Nah, orang-orang yang sok pintar kan langsung memberikan definisi yang rumit-rumit ya, ruwet-ruwet ya. Apa itu kebenaran? Ya, mereka membuat teori-teori seperti itu. Lalu Sokrates akan menginterogasinya ya. Jadi jawaban akan dilanjutkan dengan pertanyaan lagi, pertanyaan beruntun ya sampai orang itu sendiri dalam tanda kutip kapok ya, kapok karena tidak lagi kehilangan argumen ya. Nah, sampai akhirnya orang itu akan mengakui bahwa definisinya belum lengkap, definisinya masih kurang, pengetahuannya masih terbatas ya. Jadi itu cara Sokrates untuk membuat orang mengenali diri ya. Karena Sokrates juga terkenal dengan ungkapan kenalilah dirimu dan jangan merasa dirimu Tuhan ya. Kira-kira begitu yang diungkapkan oleh Sokrates ya. Nah, apa yang saya sampaikan itu sumbernya dari dialektika Plato ya, karena Plato lah yang menjadi juru bicara Sokrates, yang Plato adalah murid Sokrates dan dia banyak menjelaskan tentang Sokrates itu, sementara Sokrates sendiri tidak pernah meninggalkan tulisan apa-apa. Jadi muridnya lah yang menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan oleh Sokrates, pikiran-pikiran Sokrates itu yang dijelaskan oleh Plato lewat dialektika. Ya. Lalu yang sumber yang berikut ambil dari Gerald Couperus ya, bepergian dengan Sokrates, dialektika ya di Phaedo dan Protagoras ya, dalam filsafat dalam dialog. Banyak perangkat Plato ya, ditulis oleh Gary Alan Scott ya, tahun 2007. Nah, ada juga bentuk diskusi Sokratik yang lain yang disebut dengan lingkaran Sokratik ya. Nah, ini bentuknya begini, ada lingkaran kecil, jadi ini diskusi kelompok ini ya. Lingkaran kecil atau disebut juga dengan seminar Sokratik. Ini pendekatan pendidikan ya pedagogis, jadi pendidikan untuk memang siswa ya. Saya kira kalau mahasiswa itu sudah andragogi ya, jadi sudah orang dewasa ya. Tapi ini pendekatan ini didasarkan atas metode dengan menggunakan pendekatan dialogis ya untuk memahami informasi dalam teks. Jadi biasanya model ini adalah membagi, ini ada 2, 4, 6, 8 ya, 8 orang itu dibagikan naskah bacaan yang sama, mereka membacanya, lalu diskusi akan mulai dengan misalnya mengungkapkan sebuah konsep. Jadi pemimpin diskusi akan menyiapkan kata kunci dari dalam bacaan yang mereka baca itu, lalu masing-masing akan memberikan definisi berdasarkan apa yang dipahaminya, tetapi tidak boleh keluar dari naskah ya, dari bacaan yang dibaca ya. Jadi dia mengekspresikan pemahamannya, tapi jangan sampai pemahaman itu keluar dari
naskah yang dibaca, karena kalau keluar nanti teman yang lain akan debat dia. Ya. Nah, jadi tujuannya memang adalah untuk menggali sebanyak-banyaknya makna dari sebuah bacaan. Ya. Bukan tidak sama seperti biasanya orang berdiskusi walaupun sumbernya dari buku tertentu, tetapi dia membaca paham sedikit saja, nanti diskusi dia ngomongnya lain, ngomongnya sesuatu di luar buku. Ya, ini tidak bisa begitu ya. Dalam Socratic Circle itu semua berbicara berkaitan dengan ya, isi dari buku itu, saling memperkaya, saling mendukung ya, supaya isi buku itu dapat dipahami dengan benar ya. Nah, lalu berikut ada prosedur sistematis yang digunakan untuk memberi teks ya, melalui pertanyaan dan jawaban yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua pengetahuan baru terhubung dengan pengetahuan sebelumnya, ya, bahwa semua pemikiran berasal dari pengajuan pertanyaan, ya, dan mengajukan satu pertanyaan harus mengarah kepada pengajuan pertanyaan lebih lanjut. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan berlanjut ya. Jadi kalau satu mengajukan pertanyaan, lalu didiskusikan, lalu nanti pertanyaan berikut lagi, beruntun berikutnya masih berkaitan dengan pertanyaan pertama, tujuannya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama yang diajukan. Ya. Karena itu sebenarnya Socratic di Circle itu bukan sebuah debat, ya, melainkan sebuah sinergi, sebuah diskusi untuk sama-sama saling memperkaya, ya, pemahaman dari bacaan yang sama yang sedang dibaca. Ya. Prosesnya begini, ya, siswa membaca dan menganalisis teks yang diberikan sebelumnya, yang saya sudah katakan, 8 orang itu diberikan teks yang sama, lalu guru ya atau instruktur atau dosen memberikan pedoman untuk komunikasi efektif ya. Nanti siswa menetapkan tujuan mendengarkan dan berbicara. Jadi diatur ya, para katakanlah yang peserta diskusi akan mengatur ya, pedoman bertanya ya. Lalu berikut, selama seminar itu pengajar menggunakan pertanyaan Socrates untuk menciptakan pemikiran yang lebih kompleks ya, dan karenanya lebih mengartikulasikan ekspresi diri ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemicu itu dari dosen atau dari guru ya. Nah, fase pertama lingkaran luar tetap diam. Jadi nanti kita akan lihat nanti gambarnya ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Lingkaran luarnya ada di sini, nanti saya akan tunjukkan ya di gambar berikut ya. Tapi saya jelaskan dulu narasi yang sudah ada di sini. Ya. Fase pertama lingkaran luar tetap diam, lalu mahasiswa di lingkaran luar sangat mirip dengan pengamat ilmiah yang mengamati dan mendengarkan percakapan. Jadi katakanlah begini, lingkaran ini lingkaran dalam, nanti kita akan sampai di situ, tapi supaya kalian paham apa yang saya baca itu ya. Lingkaran dalam ini 8 orang, masing-masing 8 orang ini akan ditemani oleh minimal 1 orang, tapi biasanya 2 orang. Ini yang disebut di lingkaran luar ya. Masing-masing di lingkaran 2 orang. Gunanya yang lingkaran luar ini akan membantu lingkaran dalam mensuplai informasi, mensuplai data supaya yang di lingkaran dalam yang aktif berbicara itu berbicara dengan data, berbicara dengan informasi-informasi valid. Ya. Yang berikut, ketika teks sudah selesai dibahas dan lingkaran dalam selesai berbicara, lingkaran luar memberikan umpan balik atas dialog yang berlangsung. Ya. Jadi setelah masing-masing ini sudah menyampaikan pandangan berdasarkan hasil bacaannya, lingkaran luar ya akan memberikan umpan balik. Ya. Tentu dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk komentar, ya, kritik dan seterusnya. Nah, lamanya proses bervariasi tergantung pada teks yang digunakan untuk diskusi. Ya. Pengajar dapat memutuskan untuk bergantian kelompok dalam satu pertemuan atau mereka dapat bergantian pada pertemuan terpisah. Jadi maksudnya berganti itu adalah pada lingkaran luar karena masing-masing misalnya di backup oleh lingkaran luar 2 orang, maka bisa di tengah jalan pertukaran dari luar ini bisa menjadi dalam, lalu yang satu
berpindah posisi. Ya. Nah, setelah seminar, mahasiswa menilai kemajuan pertemuan mereka dalam hal berbicara dan mendengarkan. Ya. Mereka memberikan evaluasi terhadap proses diskusi yang berjalan. Ya. Lalu yang berikut memberikan tugas menulis terkait ide yang didiskusikan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi lebih jauh ide-ide yang dibahas dalam seminar. Pedomannya, ya, pedoman menggunakan metode atau Socratic Circle, lingkaran Sokratik. Pertama, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk berpikir sendiri. Ya. Lalu yang kedua, setiap orang harus berbagi, ya, setiap orang berbicara, karena semuanya akan diberi kesempatan, ya, satu persatu berbicara. Jadi dengan sendirinya tidak bisa diam, ya, karena ini memang metode partisipatif, ya. Lalu yang berikut, ya tentu saja gunakan nama, bisa sambil saling memanggil nama supaya tercipta keakraban. Hanya satu orang yang berbicara pada satu waktu. Jadi ketika misalnya ditentukan berbicara itu masing-masing 3 menit, ya, maka selama si A berbicara, itu yang lain nggak boleh bantah, yang nggak boleh potong bicaranya. Biarkan dia bicara sampai selesai, baru mulai yang lain memberikan respons. Ya. Jadi tidak boleh saling sanggah, ya, dalam diskusi itu. Ya. Tidak ada satupun jawaban yang benar jelajahi kesimpulan. Ya. Jadi sebenarnya tujuan diskusi ini bukan untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai kesimpulan. Ya. Tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan. Ya. Jadi memang tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan diskusi. Yang berikut, diskusi berbasis pada teks yang sudah dibaca. Ya. Jadi semua tidak bisa berbicara di luar teks. Ya. Bacaan yang diberikan itu menjadi standar. Semua harus membacanya, lalu diskusi itu adalah dalam rangka untuk mengekspresikan pemahaman berkaitan dengan bahan yang didiskusikan. Dan yang berikut ada peran ganda, yaitu pemimpin yang bertanya dan peserta yang menjawab. Ya. Nah, ini yang dimaksud dari lingkaran dalam, ya, dan lingkaran luar di sini, ya. Nah, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Nah, inner circle mengajukan pertanyaan dan melaksanakan diskusi terkait dengan teks pada fase pertama, ya. Jadi ini, ya, mereka mengajukan pertanyaan dan melaksanakan diskusi terkait dengan bahan yang telah dibaca. Lalu pada fase kedua, outer circle, ini outer circle, ya. Outer circle akan mengajukan hasil amatan dan pertanyaan ke inner circle. Jadi sinilah yang akan bertanya ke dalam sini, ya. Nah, itu biasanya kalau katakanlah misalnya dalam kelas, ya, kita bagi kelompok, lalu kelompok satu yang presentasi, mereka duduk di depan atau kursi melingkar misalnya atau berbentuk U, ya, atau berbentuk setengah lingkaran menghadap ke ke kelas, kepada peserta yang lain. Nah, peserta yang lain ini bisa dilihat sebagai lingkaran luar. Ya. Jadi setelah lingkaran dalam itu masing-masing memberikan pandangan, ya, berkaitan dengan tema yang sedang dibahas dari apa yang telah mereka baca itu, lalu nanti pertanyaan diajukan oleh kelompok yang berada di luar kelompok yang sedang presentasi. Ya. Ada satu orang menjadi speaker, ya, pembicara didukung oleh 2 orang sebagai co-pilot. Nah, ini yang saya tadi sebutkannya. Mereka ini model yang lain dari yang tadi, ya. Ini co-pilot ini sebagai lingkaran luar, tetapi mereka ada untuk membantu yang ada di dalam, ya, lingkaran dalam ini. Yang lingkaran dalam inilah yang berbicara, lalu mereka masing-masing ditopang oleh 2 orang. Ya. Nah, speaker bertanya dan berargumentasi tentang teks dengan informasi dari co-pilot. Jadi speaker akan bertanya, berdiskusi, ya, katakanlah nomor 10, ya, akan menyampaikan pandangannya, pemahamannya berkaitan dengan teks yang sudah dia baca, ya. Lalu nanti yang mensupport dia untuk informasi tambahan supaya kalau dari omongnya itu dianggap kurang, ada data yang perlu ditambahkan misalnya, itu disupport oleh
apa namanya co-pilot yang berada di belakangnya atau di samping dia ya. Nah, nanti dia setelah dia menyampaikan dengan dibantu oleh dua orang ini, nanti yang lain menanggapinya juga dibantu oleh co-pilot berikutnya. Ya. Nah, ada fase di mana juga bisa juga speakernya diganti ya. Jadi bisa saja ini barangkali ini dianggap sudah apa stagnan barangkali ya, itu dia bisa berpindah untuk ganti salah satu di antara dua itu di posisinya. Ya. Jadi ini ambil posisi menjadi co-pilot ya, dan pilotnya diganti. Itu dimungkinkan untuk seperti itu. Nah, teks bacaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk dibaca memiliki kekayaan ide, terbuka dan tidak terlalu jauh dari tingkat intelektual mahasiswa. Artinya, tiap teks yang diberikan itu ya pengetahuan umum atau pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu yang sedang kalian pelajari. Ya, jadi tidak katakanlah tidak asing ya bagi kalian. Ada 3 jenis pertanyaan yang disiapkan dalam apa namanya lingkaran Sokrates, yaitu pertanyaan pembuka itu biasanya menghasilkan diskusi di awal seminar untuk mendapatkan tema yang dominan. Jadi dengan pertanyaan terbuka itu ya dalam diskusi akan apa namanya akan muncul mana yang paling sering dibicarakan dan itu di apa namanya boleh dianggap sebagai tema dominan. Yang berikut pertanyaan panduan membantu memperdalam dan menguraikan diskusi, ya. Menjaga kontribusi pada topik dan mendorong suasana dan pertimbangan yang positif untuk orang lain. Ya. Dan yang ketiga, pertanyaan penutup yang menuntut peserta untuk merangkum pemikiran dan pembelajaran mereka. Ya. Jadi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan arahan ini biasanya disiapkan oleh guru atau oleh dosen atau oleh pemimpin diskusi. Ada 4 langkah dalam diskusi Sokratik, yaitu pertama anotasi teks, teks bacaan diberikan, pembaca membuat catatan pertanyaan atau komentar. Ya. Jadi sekali lagi itu biasanya memang pertanyaan diberikan lebih dahulu sehingga semua sudah baca baru masuk dalam diskusi. Ya. Tidak bisa orang masuk tanpa membaca teks ya karena yang didiskusikan di situ adalah isi daripada teks, bukan pemahaman berkaitan dengan konsep dalam teks. Karena kalau pemahaman individu ya orang Indonesia itu paling pintar kalau untuk bicara ya. Jadi biar tema yang dia tidak tahu pun kasih kesempatan bicara dia akan bicara banyak padahal kosong. Ya. Nah, di anotasi itu tidak bisa. Anda diberi waktu bicara, bicaranya itu harus berdasarkan apa yang dibahas di dalam bacaan. Ya, jadi tidak bisa memberikan pandangan bebas. Yang kedua, persiapan diskusi. Ya, setelah teks dibagikan, diberikan kepada semua untuk dibaca dan katakanlah pemimpin menyiapkan pertanyaan ya atau komentar pertanyaan kunci, maka yang masuk ke tahap berikut adalah persiapan diskusi. Ya. Aturan-aturan diskusi dibuat, misalnya saling mendengarkan, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sedang bicara, lalu waktu apa namanya untuk berbicara setiap orang dibatasi misalnya 3 menit, ya, dan aturan-aturan yang lain. Nah, jadi pertama bacaan dibagi, yang kedua aturan dibuat, aturan diskusi dibuat ya supaya semua taat berdasarkan aturan yang ada. Yang ketiga langsung melakukan diskusi, yaitu duduk melingkar mulai dengan satu pertanyaan, lalu menanggapi berdasarkan catatan yang dibuat, lalu seluruh orang atau seluruh peserta diskusi berpartisipasi memberikan jawaban atau menjelaskan apa yang ditanyakan. Dan yang terakhir adalah refleksi, ya, merefleksikan diskusi itu bisa mencakup refleksi diri tentang partisipasi dan pertanyaan yang ingin dicari. Ya. Jadi misalnya dalam diskusi itu seseorang hanya berapa kali saja bicara dibanding dengan yang lain. Nah, itu tentu dievaluasi. Ya, mengapa Anda kelihatannya kayak kurang giat atau kurang aktif.
Yaitu hal-hal seperti yang dievaluasi ya. Lalu misalnya di situ juga mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan lain ya, yang ditemukan untuk bisa diajukan lagi. Karakteristik dari metode Sokratik adalah dialektika dalam bentuk percakapan lisan, lalu tentatif artinya sewaktu-waktu bisa dirubah, empiris dan induktif. Nah, jadi apa yang didiskusikan itu berdasarkan pengalaman atau penggalian data ya, dari dunia, dari pengalaman langsung dan juga konsepsional. Nah, itu yang disebut dengan metode Sokratik dalam kaitannya dengan diskusi Sokratik. Ya. Nah, ini memang agak sulit, saya yakin agak sulit dipahami ya, karena seharusnya ini dipraktekkan. Jadi kalau cuma belajar saja sulit ya, tapi saya kira paling tidak kalian sudah mendapatkan gambaran ya. Jadi kalau sudah bisa kuliah luring barangkali ya, akan bisa dilatih ya, dipraktekkan cara menggunakan metode Sokratik. Karena semester berikut sudah menjadi mata kuliah wajib ya, maka tentu adik-adik angkatan kalian lah yang akan berharap sudah bisa luring sehingga mereka bisa mengikuti atau mempraktekannya dengan baik. Nah, kita masuk ke yang berikut yang disebut dengan pertanyaan Sokratik ya. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan ya bahwa metode Sokratik terbagi dua, yaitu pertanyaan Sokratik dan diskusi Sokratik. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas diskusi Sokratik, sekarang kita lihat pertanyaan Sokratik. Nah, harapannya dengan memberikan kalian materi tentang pertanyaan Sokratik adalah supaya dengan itu kalian memiliki keterampilan dalam hal mengajukan pertanyaan. Sebenarnya kalau kita buat akan lebih banyak lagi ya. Nanti dalam materi-materi selanjutnya saya akan ingatkan kalian cara bertanya yang lain. Tapi ini cukup kita lihat ada 7 tipe pertanyaan Sokratik ya, yang mungkin kalian bisa pelajari lalu kalian bisa praktekkan bertanya di kelas ya. Di kelas manapun juga kalian kuliah, bertanya dengan teman itu juga boleh ya. Ini perlu diasah. Ya, jenis atau tipe yang pertama disebut dengan pertanyaan tentang pertanyaan atau masalah ya. Jadi ada pertanyaan, kita bisa mengajukan pertanyaan untuk mempertanyakan pertanyaan itu. Ini tipe yang pertama dari Sokrates ya. Mengapa pertanyaan ini penting? Ya, kalau orang bertanya kepada kita, pertanyaan kita bisa begitu. Mengapa kamu anggap pertanyaan ini penting? Apakah pertanyaan ini mudah atau sulit dijawab? Ya. Apa perlunya pertanyaan ini kamu ajukan? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan, mempertanyakan pertanyaan. Ya. Kenapa kamu berpikir seperti itu ya, untuk mengajukan pertanyaan ini? Ya, asumsi apa yang bisa dibuat berdasarkan pertanyaan ini? Di balik pertanyaanmu ini sebenarnya apa yang kamu pikirkan sih? Ya. Apa yang membuat kamu ingin mempertanyakan pertanyaan ini? Lalu, apakah pertanyaan ini mengarah ke masalah penting lainnya? Ya, atau mengarah ke pertanyaan lainnya. Atau boleh dikatakan apa sih pentingnya pertanyaan ini? Ya. Dan yang berikut, apa poin inti ya, poin utama dari pertanyaan ini? Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari pertanyaan ini ya? Apakah benar kamu menginginkan sebuah jawaban? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi intinya adalah pada tipe pertama mempertanyakan pertanyaan. Ya. Ini tipe pertama dari model Sokratik. Yang kedua disebut dengan mempertanyakan asumsi. Ya. Nah ini nanti saya jelaskan juga dalam elemen-elemen yang hari Selasa kita sudah sebutkan, tetapi saya belum jelaskan satu persatu apa itu asumsi, atau apa itu informasi misalnya. Ya. Artinya saya jelaskan sambil lalu belum lengkap, nanti saya akan jelaskan itu. Nah, saya akan jelaskan itu dalam template nanti ya, supaya langsung dipraktekkan ya, karena kalau tidak langsung dipraktekkan nanti kalian sulit pahami. Nah, pertanyaan tipe 2 yaitu mempertanyakan asumsi.
Pertama, mengapa asumsi ini dibuat? Asumsi ini juga nanti saya jelaskan dalam template ya. Jadi sementara kalian dapat gambarannya dulu ya. Apa yang diasumsikan di sini? Apa yang bisa kita asumsikan sebagai gantinya? Ya. Apakah Anda sedang berasumsi bahwa pertanyaan ini penting, misalnya seperti itu? Apakah kamu sedang berasumsi bahwa apa yang ditulis oleh penulis di sini tidak memiliki dukungan data yang kuat? Atau apakah kamu berasumsi di sini bahwa penulis tidak memiliki kapasitas membahas tema ini? Atau apakah kamu berasumsi bahwa penulis membuat kesimpulan yang keliru tentang topik ini, misalnya kayak gitu ya. Atau bisa juga pertanyaannya adalah, apakah saya telah memahami poin Anda? Ini biasanya model pertanyaannya adalah, dia bilang misalnya begini, saya menangkap yang kamu jelaskan itu adalah begini, begini, begini. Apakah itu betul? Jadi bisa juga kita bertanya dengan terlebih dahulu, mengekspresikan pemahaman kita tentang poin yang disampaikan itu, lalu kita konfirmasi, apakah ini betul? Ya. Kalau betul, maka saya ingin bertanya lebih lanjut seperti ini. Ya. Tapi kalau tidak betul, ya saya akan bertanya lain lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi mempertanyakan dulu, asumsi adalah kebenaran di balik pernyataan. Ya. Itu nanti saya akan jelaskan lebih detail ya pada pertemuan waktu membahas template. Yang berikut bertanya asal atau tentang sumber pertanyaan. Ya. Ini tipe yang ketiga ya. Apakah ini ide Anda atau Anda pernah mendengarnya dari tempat lain? Apakah Anda selalu merasa seperti ini? Ya, apakah pendapat Anda dipengaruhi oleh suatu atau oleh seseorang? Ya. Jadi sekali lagi mempertanyakan sumber pengetahuan ya, atau sumber pertanyaan. Dari mana Anda mendapatkan ide seperti itu? Ya, apa yang menyebabkan Anda merasa seperti itu? Apa yang membuat Anda merasa, apa yang membuat Anda berpendapat seperti itu? Ya. Mengapa apa yang membuat Anda berkesimpulan seperti itu? Ya? Atau dari mana kesimpulan Anda itu muncul? Ya? Karena mempertanyakan sumber. Nah, jadi setiap tipe itu dia bisa melahirkan banyak jenis pertanyaan. Ya. Yang berikut, pertanyaan tentang alasan dan bukti, ya, atau pertanyaan tentang sumber informasi atau kredibilitas informasi. Ya. Ya, contohnya adalah, bisakah diberikan sebuah contoh? Pertanyaan contohnya paling menarik ya. Orang kalau menjelaskan sesuatu tanpa bisa memberikan contoh, itu berarti pengetahuannya belum kuat terhadap apa yang dikatakannya. Karena itu ya pertanyaan ini, pertanyaan minta contoh ini pertanyaan sederhana, tetapi betul kalau orang belum siap itu sulit menjawab pertanyaan seperti ini. Karena itu kita ingin mendapatkan kejelasan sejelas-jelasnya, bisa juga mempertanyakan contoh. Bisakah Anda berikan sebuah contoh supaya saya paham? Ya, bisa, itu boleh juga jadi pertanyaan. Ya. Kalau dosen mengajar di kelas, Anda bisa juga bertanya seperti itu, Pak atau Ibu, bisakah diberikan sebuah contoh? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Atau pertanyaan, menurut Anda mengapa ini benar? Tentu kita mempertanyakan ini kalau kita sendiri meragukannya ya. Jadi orang menjelaskan ini, dosen menjelaskan ini, tapi menurut pengalaman kita atau pemahaman kita berbeda, kita bisa mengajukan pertanyaan itu, menurut Bapak atau menurut Ibu, mengapa ini benar? Ya. Sedangkan yang saya pahami itu adalah begini, 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 kan gitu ya. Model yang berikut, contoh yang berikut adalah bahwa informasi apa lagi yang dibutuhkan. Ya. Maksudnya begini, setelah dijelaskan lalu kita akan, pertanyaannya adalah apa namanya, apakah masih kurang informasi? Ya? Apakah perlu ada tambahan informasi supaya memperkaya penjelasan Bapak atau memperkaya penjelasan Ibu? Apakah masih ada informasi untuk ditambahkan, ada data untuk ditambahkan, ada fakta, ada pengalaman, atau ada metafor untuk ditambahkan supaya lebih jelas, misalnya kayak gitu. Bisakah Anda menjelaskan alasan Anda? Ini juga bisa menggali lebih dalam lagi. Bisakah Anda memberikan alasan, menjelaskan alasan mengapa Anda mengatakan seperti ini, bla 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 ya, atau mengapa Anda mempertanyakan ini,
Apakah Anda punya alasan? Bisa diberikan alasan? Ya, itu pertanyaan. Jadi cara gaya-gaya bertanya. Ya. Apakah ada alasan untuk meragukan bukti itu? Ya. Apakah cukup alasan untuk mempercayai bukti yang Anda ajukan, mempercayai informasi yang Anda ajukan? Ya. Apa yang membuat Anda yakin ya, bahwa itu betul? Ya. Apa yang membuat Anda yakin bahwa kesimpulan itu benar, misalnya? Ya. Ini tipe yang keempat. Yang kelima, pertanyaan klarifikasi. Ya. Apa maksudmu dengan apa? Ya. Jadi penjelasan ada yang kita tidak jelas, lalu kita tanya, apa maksudmu tadi dengan misalnya mengatakan ironi Sokratik? Apa maksud Pak Sem dengan mengatakan tadi ironi Sokratik atau mengatakan Sokrates berpura-pura? Apa maksudnya? Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi pertanyaan klarifikasi untuk membuat kita lebih jelas lagi ya. Mengapa Pak saya mengatakan bahwa apa namanya Rocky Gerung tidak kritis? Ya, itu juga pertanyaan klarifikasi. Dan mengapa tadi Pak saya mengatakan ironi Sokratik? Ya, apa maksudnya dengan ironi Sokratik? Ya, seperti itu ya. Yang berikut, bisakah Anda mengatakannya dengan cara yang lain? Artinya begini, tadi Bapak menjelaskan begini, ya, bahwa definisi berpikir kritis adalah seperti ini. Apakah bisa dijelaskan dengan kata-kata yang lain supaya saya makin paham? Ya, ya itu juga boleh menjadi gaya bertanya ya. Atau berikut, menurut Anda apa masalah utamanya? Ya, sejauh yang Bapak jelaskan ini saya belum tahu masalahnya. Menurut Bapak, menurut Ibu, apa masalah utamanya ya? Nah, ini bisa juga kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan jenis ini dalam diskusi ya, diskusi antara kalian ya. Nah, bisa juga mengajukan pertanyaan seperti menurut kamu masalahnya apa sih sebenarnya? Apa masalah utamanya, masalah pokoknya apa? Ya. Bisakah Anda memberi kami contoh? Nah, ini juga pertanyaan sama dengan yang tadi ya. Bisakah diberikan contoh? Bisakah Anda menjelaskan lebih jauh apa kaitannya dengan topik diskusi ini? Ya, kadang-kadang orang menjelaskan keluar dari topik, ya. Karena itu pertanyaan ini penting. Bisakah Anda memberikan penjelasan tentang topik diskusi ini? Tipe yang keenam, ya implikasi dan konsekuensi. Ya, pertanyaan terkait dengan implikasi dan konsekuensi. Ya. Nah, misalnya begini, apa dampaknya? Tadi Pak Sem bilang Rocky Gerung itu tidak kritis. Kira-kira apa dampaknya dengan pernyataan ini? Kalau Rocky Gerung dengar bisa marah, misalnya kayak gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan implikasi dan konsekuensi. Karena kesimpulan-kesimpulan itu kalau tidak hati-hati bisa berbahaya ya. Banyak orang digugat karena buat kesimpulan-kesimpulannya dianggap memojokkan orang lain, dianggap memojokkan komunitas lain ya. Apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin saja terjadi? Ya, jadi benar-benar terjadi, pasti terjadi, atau hanya mungkin saja terjadi? Ya. Apa alternatifnya? Kalau begini, apa alternatifnya? Atau kalau tidak begitu, apa alternatifnya? Ya. Yang berikut, apa yang Anda maksudkan dengan itu? Kalau Anda mengatakan ini, apa maksudnya? Dan yang berikut, jika itu terjadi, apalagi yang akan terjadi? Mengapa akan terjadi? Ya. Jika kesimpulannya begini, apa yang akan terjadi? Dan mengapa itu akan terjadi? Mengapa Anda yakin bahwa itu akan terjadi? Ya. Nah, itu pertanyaan. Itu bisa dikembangkan lagi ya. Banyak yang penting berkaitan dengan implikasi dan konsekuensi. Ya. Saya kira ini tipe yang terakhir ya, yang disebut dengan mempertanyakan sudut pandang. Ya. Mempertanyakan titik bidik. Ya. Bagaimana kelompok orang lain menanggapi pertanyaan ini? Mengapa? Itu mempertanyakan titik bidik atau sudut pandang dari orang lain. Ya. Bagaimana Anda menjawab keberatan yang mungkin ada? Ya. Anda mengatakan begini, ya bagaimana kalau orang lain keberatan? Bagaimana Anda menjawabnya? Ya. Apa yang dipikirkan seseorang yang dipercaya pada pendapat atau kesimpulan itu? Ya. Apa yang dipikirkan seseorang yang dipercaya, yang percaya pada pendapat atau kesimpulan itu? Apa alternatifnya? Ya. Apakah gagasan A dan B sama atau berbeda? Ya. Nah ini tipe-tipe pertanyaan-pertanyaan Sokratik. Ada 7 tipe 7 kelompok ya.
Nah, di dalamnya dengan model-model atau contoh-contoh bertanya. Anda bisa kembangkan supaya lebih natural, ya, sesuaikan dengan konteks diskusi. Ya. Apakah dengan teman atau dengan dosen, ya, bisa pertanyaan ini bisa menjadi acuan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pemahaman Anda, memperkaya pemahaman Anda, tetapi juga untuk menguji dalam tanda kutip yang mendorong teman diskusi Anda untuk lebih explore lebih dalam lagi dan lebih kaya. Nah, itu saya kira itu ya 7 jenis pertanyaan Sokratik. Ya. Jadi kita sudah dapatkan, sudah jelaskan tentang apa itu metode Sokratik, ya, apa itu diskusi Sokratik, apa itu pertanyaan Sokratik, dan bagaimana digunakan. Ya. Nah, metode Sokratik, sekali lagi metode Sokratik ada dua, yaitu diskusi Sokratik dan pertanyaan Sokratik. Ya. Nah, metode Sokratik merupakan metode dalam mencari kebenaran dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan tidak terjebak satu kebenaran saja. Jadi metode Sokratik itu membantu kita untuk justru memperkaya perspektif dari pandangan-pandangan yang berbeda. Karena pandangan yang berbeda itu akan menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Walaupun pandangan yang berbeda itu kan muncul dari hasil bacaan terhadap katakanlah bacaan tertentu. Bisa juga kita bahas metode Sokratik menentukan tema tertentu tanpa bacaan pemandu. Itu bisa saja kalau kita mau diskusi bebas. Nah, tetapi itu memang harus dikawal oleh moderator. Nah, saya kira itu ya yang bisa disampaikan, dan ini pertanyaan reflektif untuk kalian kerjakan seperti biasanya sebagai bukti kehadiran, ya, yaitu 2 pertanyaan tapi kalian jawab sekaligus, ya, dalam bentuk refleksi seperti biasa, 200 sampai 300 kata, paling banyak 300, ya. Yaitu apakah pertanyaan-pertanyaan Sokratik dapat membantu mengembangkan teknik bertanya Anda. Sekali lagi, apakah pertanyaan-pertanyaan Sokratik dapat membantu mengembangkan teknik bertanya Anda. Ini jangan berpura-pura, ini jawab saja dengan jujur, ya, karena di sini bukan yang diinginkan adalah jawaban Anda yang jujur, ya. Kalau memang tidak, bilang tidak, kalau ya bilang ya dan kasih alasan, ya. Baik ya maupun tidak itu harus diberikan alasan berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda, ya. Jadi sekali lagi yang ditekankan di sini adalah jawaban yang jujur, ya, bukan asal menjawab menyenangkan, ya. Itu tidak diinginkan dalam berpikir kritis, ya. Lebih diinginkan adalah jawaban jujur. Dan pertanyaan kedua adalah apa yang Anda pahami dari metode Sokratik, ya. Jadi 2 pertanyaan pengarah ini dijelaskan dalam bentuk refleksi yang 200 sampai 300 kata itu, ya. Nah, saya kira itu saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, ya, dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpulkan seperti biasa ke ketua kelas dan wakil ketua kelas, ya, karena tugas Anda adalah bukti kehadiran Anda. Ya. Demikian dan terima kasih, sampai jumpa. Ya.